Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai uh, konsep dasar perpajakan internasional. Lalu di dalamnya ada submaterinya, yaitu yang pertama konsep anti-tax avoidance dalam perpajakan internasional, lalu prinsip non-diskriminasi dan metode penghindaran P3B. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada saya, Fikri Awal Arif, lalu ada rekan saya yaitu Alia Mutiara Yasmin, Vina Yuliana, dan Indriani Safitri. Mungkin langsung saja kepada pembahasan, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep anti-tax avoidance. Dalam menghadapi skema-skema unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning, umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun skema-skemanya yaitu yang pertama ada Specific Anti-Avoidance Rules atau SAER, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti transfer pricing, then capitalization, treaty shopping, and controlled foreign corporation atau CFC. Adapun skema yang kedua adalah General Anti-Avoidance Rules atau GEER, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Bisa dilihat pada contoh kasus anti-tax avoidance dalam hal transfer pricing. Jika PTA mengekspor produk dengan harga pokok biaya lainnya sebesar 100 US dollars ke XY di negara PQ dengan harga 200 US dollars atas laba 100 US dollars dibayar PPh di Indonesia sebesar 30 US dollars. Namun, jika dijual ke perusahaan afiliasi SQ di Singapura dengan harga transfer pricing sebesar 120 US dollars dan kemudian SQ menjual kepada XY dengan harga 200 US dollars, maka atas laba PTA sebesar 20 US dollars dan QS sebesar 80 US dollars akan dibayar pajak sejumlah 22 US dollars, di Indonesia 6 US dollars dan di Singapura sebesar 16 US dollars. Dengan channeling ke Singapura dari laba global 100 US dollars sudah didapat penghematan pajak sebesar 8 US dollars. Kalau SQ menjual ke perusahaan afiliasinya di Hong Kong yang mengenakan pajak korporasi sebesar 16 US dollars dengan harga 150 US dollars, maka atas laba di Indonesia sebesar 20 dolar Amerika, di Singapura sebesar 30 US dollars dan di Hong Kong sebesar 50 US dollars akan dibayar PPh sebesar 20 US dollars. PTA membayar 6 US dollars, SQ membayar 6 US dollars, dan HK membayar 8 US dollars. Dengan 3 tahap penjualan ini, terdapat penghematan pajak sebesar 10 US dollars. Jadi, semakin rendah tarif pajak negara tempat kedudukan perusahaan trading afiliasi yang dimanfaatkan dalam mata rantai perdagangan, maka semakin besar pula penghematan pajak dari praktik transfer pricing ini. Selanjutnya yaitu prinsip non-diskriminasi. Apa sih prinsip non-diskriminasi itu? Dalam konteks pajak internasional, istilah diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Dalam pasal 24 OECD, model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi-kondisi yang ditentukan secara spesifik. Apabila ditelusuri lebih lanjut, diskriminasi dalam konteks pasal 24 OECD, model dapat diartikan sebagai pertama yaitu perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama atau dapat diperbandingkan.
Yang kedua yaitu perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama atau dapat diperbandingkan. Adapun tujuan diadakannya pasal 24 OECD model bukan untuk menghindari pajak berganda, namun untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil. Hal ini berbeda dengan pasal-pasal lain dalam P3B yang umumnya akan untuk menghindari pajak berganda. Contoh kasusnya yaitu pasal 24 ayat 1 OECD model mengatur tentang larangan untuk mengenakan pajak yang kurang pengaturannya atas dasar kewarganegaraan dari subjek pajak. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 OECD model, subjek pajak, misal subjek pajak D yang mempunyai status kewarganegaraan di negara asalnya, misalnya di negara D, tidak boleh dikenakan pajak secara lebih berat di negara lainnya. Contohnya yaitu misalkan di negara sumber penghasilan atau negara S dibandingkan dengan subjek pajak, misal subjek pajak S yang merupakan warga negara dari negara S, prinsip non-diskriminasi ini berlaku dengan syarat kondisi antara subjek pajak D dan subjek pajak S adalah sama. Misalnya, sama-sama menjadi subjek pajak dalam negara tersebut. Diskriminasi pemajakan dapat diperkenankan apabila status subjek pajak dalam negeri atau residen antara subjek pajak D dan subjek pajak S berbeda. Dalam hal ini, negara sumber penghasilan, yaitu negara S, dapat membedakan perlakuan pajak antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus 2. Pada pasal 24 ayat 2 OECD model menyatakan bahwa subjek pajak yang tidak mempunyai status kewarganegaraan yang menjadi subjek pajak dalam negeri di negara yang mengadakan P3B atau misalkan kita dapat misalkan dengan negara D, tidak boleh diberi perlakuan pajak yang kurang menguntungkan di negara mitra perjanjian. Misalnya negara mitra perjanjian ini adalah negara S. Dibandingkan dengan status pajak dalam negeri lainnya yang mempunyai status kewarganegaraan di negara yang mengadakan P3B tersebut, yaitu si negara S tadi. Selanjutnya, sedangkan ketentuan pada pasal 24 ayat 5 OECD model melarang suatu negara, kita misalkan kembali negara S, mengenakan pajak yang kurang menguntungkan kepada suatu perusahaan, misalkan perusahaan D, yang menjalankan kegiatan usaha di negara S, di mana perusahaan D tersebut dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri dari negara D tersebut. OECD Commentaries menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi ini diajukan untuk enterprise atau perusahaan dan bukan untuk person yang memiliki atau mengendalikan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan mengenai non-diskriminasi terhadap bentuk usaha tetap atau BUT yang diatur dalam pasal 24 ayat 3. Maksud dari pasal 24 ayat 3 OECD model adalah jika perusahaan D yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara D mempunyai bentuk usaha tetap atau BUT di negara S, maka perlakuan pajak atas BUT tersebut di negara S tidak boleh kurang menguntungkan dibandingkan dengan misalkan perusahaan S yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara S. Hal tersebut berlaku dengan syarat kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUT dan perusahaan S tersebut adalah sama. Mengenai persamaan perlakuan pajak atas biaya bunga, royalti, dan pembebanan biaya lainnya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 24 ayat 4 OECD model. Berdasarkan ketentuan ini, perlakuan pajak atas biaya bunga, royalti, dan pembebanan biaya lainnya tidak boleh dibedakan antara biaya yang dibayarkan kepada subjek pajak dalam negeri dari negara sumber atau negara domisili. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu metode penghindaran pajak berganda. Berikut ini beberapa metode penghindaran pajak berganda. Yang pertama, metode pengurangan pajak. Yang kedua, metode pembebasan pajak. Dan yang ketiga, metode pembebanan pajak sebagai biaya. 1. Metode pengurangan pajak.
Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Jadi, di dalam metode pengurangan pajak terdapat 3 cara dalam pengerjaannya. Yang pertama, ada full tax credit method, yang kedua, ordinary tax credit method, dan yang ketiga, tax sparing credit method. Yang pertama, full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang kedua, ordinary tax credit method, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar di luar negeri dapat dikurangkan dan tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Yang ketiga, tax sparing credit method, yaitu penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negara domisili. Contoh kasus, wajib pajak ABCD penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negeri sebesar 100 juta rupiah dan dari luar negeri atau negara X sebesar 50 juta rupiah. Jadi total penghasilannya 150 juta rupiah. Tarif PPh negara X 25% dan tarif PPh negara Y adalah 30%. Dengan metode full tax credit method, total pajak terutang yaitu 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500. Dan pajak yang dibayar di negara X yaitu caranya 30% dikali dengan 50 juta sama dengan 15 juta. Sehingga menghasilkan kredit pajak luar negeri sebesar 15 juta. Dan pajak yang masih harus dibayar sebesar 22.500 dari 37.500 dikurang dengan 15 juta. Yang kedua dengan cara ordinary tax credit method. Total PPh terutang sama dengan 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500. Pajak yang dibayar di negara Y sama dengan 30% dikali 50 juta sama dengan 15 juta. Sehingga kredit pajak luar negeri sama dengan 50 juta dibagi 150 juta dikali 37.500 sama dengan 12.500. Pajak yang masih harus dibayar sebesar 37.500 dikurang dengan 12.500 sama dengan 25 juta. Yang ketiga dengan cara tax sparing credit method. Total PPh terutang sama dengan 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500. Pajak yang harus dibayar di negara Y adalah nihil. Kredit pajak luar negeri sama dengan 30% dikali 50 juta sama dengan 15 juta. Pajak yang masih harus dibayar sama dengan 37 juta dikurang 15 juta sama dengan 22.500. Yang kedua, ada metode pembebasan pajak atau tax amnesty method. Dilakukan dengan cara yang pertama, full exemption method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak di dalam negeri. Yang kedua, ada tax exemption at the top. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak tertinggi.
Yang ketiga, dengan cara tax exemption at the bottom. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak terendah. Dan yang terakhir, dengan cara proportional tax exemption. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan pajak yang terutang. Kita masuk ke contoh kasus. Wajib pajak ABC merupakan penduduk negara X dalam tahun 2007, memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negeri sebesar 75 juta dan dari luar negeri yaitu negara Y sebesar 75 juta. Sehingga memperoleh penghasilan sebesar 150 juta. Tarif PPh negara X sampai dengan 100 juta dikenakan tarif 20%, di atas 100 juta dikenakan tarif 25%. Tarif PPh negara Y sebesar 30%. Kita kerjakan dengan cara yang pertama yaitu full exemption method. Dengan cara total PPh terutang sama dengan 25% dikali dengan 100 juta sama dengan 25 juta. Mengapa demikian? Karena berdasarkan metode full exemption method, menurut metode ini penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak di dalam negeri. Jadi untuk menghitung jumlah PPh yang terutangnya, kita menggunakan tarif PPh di mana negara tersebut berasal, wajib pajak tersebut berasal, yaitu negara X. B. Tax exemption at the top. Tarif PPh negara X sampai dengan 1 juta ialah sebesar 20%. Lalu jika di atas 100 juta maka dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu tarif PPh di negara Y sebesar 30%. Lalu total PPh terutangnya 20% dikali 100 juta dia dapat hasilnya 20 juta. Lalu 25% dikali 50 juta didapat hasilnya 12.500.000. Total PPh terutangnya sebesar 32.500.000. Lalu pembebasan pajaknya 25% dikali 50 juta sebesar 12.500.000 dan 20% kali 25 juta sebesar 5 juta. Maka total pembebasan pajaknya didapatkan 17.500.000. Lalu total PPh terutang dikurangi dengan total pembebasan pajak. Maka didapatkanlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Hasil dari 32.500.000 dikurang 17.500.000. Lalu ke poin yang ke C, tax exemption at the bottom. Sebagai contoh, tarif PPh negara X sebesar sampai dengan 100 juta sebesar tarifnya 20%. Lalu jika di atas 100 juta dikenakan tarif 25% dan tarif negara Y PPh-nya dikenakan 30%. Lalu penghitungan PPh terutangnya 20% dikali 100 juta dapat 20 juta, lalu 25 juta, 25% dikali 50 juta dapat hasilnya 20.500.000, total PPh terutangnya 32.500.000. Lalu dikenakan pembebasan pajaknya sebesar 20% dikali 75 juta dapat hasilnya 15 juta. Lalu pajak yang masih harus dibayar ialah 32.500.000 dikurangi dengan 15 juta, maka didapat hasilnya 17.500.000. Lalu yang D, proportional tax exemption. Sebagai contoh, tarif PPh negara X sampai dengan 100 juta ialah sebesar 20%. Lalu di atas 100 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu tarif PPh negara Y sebesar 30%. Total PPh terutang ialah 20% dikali 100 juta dapat hasilnya 20 juta. Lalu 25% dikali 50 juta didapat hasilnya 12.500.000. Lalu total PPh terutangnya ialah 30.500.000. Lalu pembebasan pajaknya 75 juta dibagi 150 juta lalu dikali 32.500.000.
ya dapat hasilnya 16.250. Lalu besaran pajak yang masih harus dibayar sebesar 16.250. Lalu poin yang ketiga, metode pembayaran pajak sebagai biaya. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terhutang. Contoh kasus, wajib pajak ABC penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negeri, ia mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta, lalu dari luar negeri, di negara Y, dia mendapatkan penghasilan sebesar 50 juta. Lalu jumlah penghasilannya sebesar 150 juta. Tarif PPh negara X 25% dan tarif PPh negara Y 30%. Lalu penghitungan PPh terhutangnya ya 25% dikali 150 juta dikurang 15 juta, maka dapat hasilnya 33.750. Lalu yang terakhir ada metode pengurangan tarif pajak. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun penghasilan dari luar negeri dikenakan tarif yang lebih rendah. Kita ambil contoh. Contoh yang kita ambil adalah contoh sebelumnya, yaitu tarif PPh-nya 25%. Dikali untuk penghasilan dari luar negeri, diberikan pengurangan 25%, maka tarif PPh negara Y-nya 30%, PPh terhutangnya dari penghasilan dalam negeri sebesar 25% dikali 1 juta. Dapat hasilnya 25 juta. Dari penghasilan negerinya 25 juta, 25% dikali 75%, lalu dikali 50 juta. Maka dapat hasilnya 9.375.000. Lalu total PPh terhutangnya sebesar 34.375.000 didapatkan dari hasil dalam negeri ditambah oleh penghasilan di luar negeri. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan di hati penonton, kami mohon maaf. Di sini kami juga belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.